Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami percaya Engkau terus membawa kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan firman-Mu itu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati hamba yang menyampaikan firman, bahkan setiap kami yang mendengarkannya. Berbicaralah bagi setiap kami, Bapa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Ester, pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, apakah saudara sepakat dengan saya kalau Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil? Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah setuju dengan orang yang sombong, dan Dia tidak pernah setuju dengan orang yang suka merancang jahat untuk orang lain. Oleh karena itu, karena Dia Tuhan yang adil, maka marilah kita belajar untuk di dalam perjalanan kehidupan kita, lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan, bukan apa yang diinginkan oleh keinginan kita. Karena manusia itu dari daging, sudah pasti keinginannya adalah keinginan daging. Keinginan daging itu adalah keangkuhan hidup sendiri, keinginan hatinya, keinginan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, itulah keinginan daging manusia. Dia berpikir menurut apa yang dia sendiri inginkan. Hendaklah setiap kita memiliki keinginan bukan atas apa yang kita miliki, tapi baiklah kita berjalan untuk memiliki keinginan Tuhan, tahu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya orang yang menjalani hari-hari hidupnya, kalau dia terus bersungguh-sungguh untuk berfokus kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dia belajar untuk bagaimana dia bisa terus mengalami penyingkapan-penyingkapan firman dari Tuhan, dan dia bisa mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar, maka saya percaya orang demikian tidak akan pernah fokus dengan kehidupan pribadinya. Dia akan mampu untuk bagaimana dia bisa berdiri di dalam seluruh kehidupannya. Apa yang dia lakukan, kerjakan, itu hanya berfokus kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau, apakah Tuhan ingin, apakah Tuhan suka, itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak berfokus kepada Tuhan, yang dia inginkan dan dia mau hanya keinginan pribadinya. Nah, oleh sebab itu pasti ada kesombongan di situ, ada keangkuhan di situ, ada keserakahan di situ. Nah, hal yang sama kita lihat lewat cerita Haman. Haman ini ingin membunuh Mordekai. Dia ingin juga membunuh orang-orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan Haman itu hanya karena kesombongannya, tidak dihormati oleh Mordekai, tidak disembah oleh Mordekai. Itulah yang membuat Haman itu sakit hati dan dia mau untuk membunuh Mordekai. Tapi bagi dia sangat hina kalau dia hanya membunuh Mordekai. Karenanya dia membuat rancangan, dia ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Oleh karena itu, pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Haman ketika dia ingin membunuh Mordekai, dia memasang tiang penyulah. Rencana tiang itu untuk Mordekai. Tapi karena Tuhan kita Tuhan yang adil, Tuhan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan Dia selalu berdiri pada kehidupan orang benar. Dia tidak pernah berdiri pada kehidupan fasik. Nah, oleh karena itu rancangan jahat Haman itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tahu siapa Mordekai. Nah, itulah yang membuat sehingga Alkitab berkata tiang penyulah yang dibuat oleh Haman untuk Mordekai, akhirnya bukan Mordekai yang di situ, tapi Hamanlah yang sendiri ada pada tiang penyulah itu. Nah, pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ya dapat kita katakan senjata makan tuan. Nah, lewat firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita, mari kita belajar. Lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan,
di sepanjang perjalanan hidupmu. Jangan lakukan apa yang kau ingin di hatimu, kau ingin di pikiranmu, ambisimu kau ingin penuhi, kerakusanmu ingin kau penuhi, serakahmu ingin kau penuhi, tanpa kau berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang ada. Bagaimana supaya engkau bisa melakukan kehendak Tuhan? Ya pastikan hidupmu setiap saat limpah dengan firman. Karena kalau firman itu limpah dalam hidupmu, maka saya percaya kau tidak akan jadi orang serakah, kau tidak akan jadi orang yang rakus, kau tidak akan jadi orang yang ambisi, dan kau akan mampu untuk menjadi orang yang benar. Artinya kau bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan kau bisa berdiri pada apa yang menjadi kebenaran. Jangan hanya karena kepentinganmu, akhirnya kau tidak bisa berdiri dalam kebenaran. Yang salah kau benarkan, sedangkan yang benar bisa kau salahkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang adil. Karena Dia adil, maka marilah kita hidup mengenal Dia, sehingga yang kita lakukan dalam hari-hari hidup kita, saya percaya Tuhan melihat tabur tuai akan kita alami dalam hidup kita. Kalau saudara suka menabur kebaikan, ya engkau akan menuai kebaikan. Engkau menabur kejujuran, engkau akan menuai kejujuran. Engkau menabur hal-hal yang baik, maka engkau akan menuai hal-hal yang baik pula. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita lewat firman-Nya, kita dimampukan untuk bagaimana kita bisa berdiri dalam kebenaran, dalam keadilan, sehingga kita percaya Tuhan yang adil melihat apa yang kita lakukan. Dan pasti apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bekerjalah terus dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan keadilan dalam hidup kami. Apa yang baik, apa yang benar, menurut apa yang diinginkan Tuhan. Tolong kami agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Beri kami hati yang terus terbuka untuk firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.